Rumah Sakit Husada Prima adalah rumah sakit kelas C yang berstatus kepemilikan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rumah sakit ini berdiri tahun 1952 dengan nama awal TB Center. Kemudian pada tahun 2010 berganti nama menjadi Rumah Sakit Paru Surabaya. Pada tahun 2021 berganti nama menjadi Rumah Sakit Husada Prima. Berlokasi di jantung kota Surabaya, RUSD Husada Prima adalah sebuah rumah sakit khusus kelas C yang memiliki 4 layanan unggulan. Layanan tersebut adalah Husada Prima MCU, TB One Stop Service, klinik tumbuh kembang dan terapi, serta persalinan metode ERAK. Visi Rumah Sakit Husada Prima yaitu menjadi rumah sakit umum profesional dengan unggulan paru paripurna. Misi RSUD Husada Prima adalah yang pertama, melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan paru yang prima dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian. Dan yang terakhir, melaksanakan tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, dan profesional. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima dipimpin oleh Ibu Direktur Ibu Diah Retno MSI, kemudian dibantu oleh kelompok staf medis, komite rumah sakit, satuan pemeriksaan internal, kelompok jabatan fungsional, serta dibantu bagian tata usaha yang dipimpin oleh Ibu Fitri Aryani, kemudian dibantu dengan bidang medik dan keperawatan, kemudian bidang UKM, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk menjawab hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kementerian Pan dan RB telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN 2024. Melalui kebijakan tersebut diharapkan akan dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Tugas yang saya kerjakan di instalasi radiologi adalah kegiatan pelayanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan serta evaluasi. Contoh-contoh tugas yang saya lakukan adalah melakukan persiapan dalam rangka pemeriksaan radiologi non-kontras, melakukan tindakan pemeriksaan radiologi tulang-tulang belakang atau kolumna vertebralis, kemudian pemeriksaan radiologi torak, radiologi tulang iga atau koste, pemeriksaan radiologi kepala atau skull, kemudian pemeriksaan tulang-tulang ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, pemeriksaan radiologi gigi geligi, serta melakukan pemeriksaan radiologi panoramik. Kemudian selain itu, sebagai seorang radiografer, saya juga menyusun laporan pemeliharaan aksesoris pemeriksaan radiografi dan juga menyusun laporan analisa penolakan film radiografer. Standar layanan yang kami lakukan di instalasi radiologi RSUD Husada Prima adalah menciptakan pelayanan radiologi yang profesional dan bermutu. Kemudian upaya penunjang penegakan diagnosa secara cepat, tepat, akurat, dan aman radiasi. Kemudian meningkatkan sarana, prasarana, dan SDM di instalasi radiologi. Kemudian menyelenggarakan pelayanan radiologi yang mengutamakan kecepatan, ketepatan, keselamatan, keamanan radiasi, kemudahan, dan kenyamanan pasien. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan radiologi yang sesuai dengan perkembangan iptek. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan kinerja. Standar pelayanan yang telah tercapai tersebut sejalan dengan visi dan misi tujuan instansi Rumah Sakit Husada Prima. Sebagai seorang radiografer, saya melakukan tugas dengan cepat, tepat, akurat, dan aman radiasi, sehingga tujuan melaksanakan pelayanan kesehatan umum dan paru dapat terlaksana dengan prima dan paripurna. Kemudian sebagai seorang radiografer juga kami mempunyai
standar untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan sesuai perkembangan iptek, sehingga tujuan instansi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Dalam perwujudan pelaksanaan Smart ASN, yang akan saya lakukan adalah meningkatkan digital skill saya. Contohnya adalah dapat menjalankan operasi SIM RS atau EVO di Rumah Sakit Husada Prima. Kemudian sebagai seorang Smart ASN, saya akan menerapkan nilai integritas yang tinggi. Contohnya adalah berperilaku jujur, kemudian menjalin hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, dan sesama teman sejawat. Selain itu, sebagai seorang yang Smart ASN, saya juga melaksanakan hospitality atau keramah tamahan. Contohnya adalah melakukan senyum salam dan sapa saat melakukan pemeriksaan kepada pasien, maupun senyum salam dan sapa terhadap teman-teman sejawat. Di era yang penuh dengan perubahan ini, tidak hanya transformasi teknologi saja yang dibutuhkan, melainkan juga transformasi sumber daya manusia. Persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan. Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri tersebut. Oleh karena itu, setiap aparatur sipil negara dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien.